Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ananda, Bunda jelaskan tentang dalil-dalil yang tidak disepakati. Itunya ada 4. Satu namanya istihsan. Yang kedua masalihul mursalah. Tadi Ananda menyebut istihsan itu masih salah ya nak ya. Yang benarnya itu istihsan. Yang kedua masalihul mursalah. Yang ketiga benarkan nyebutnya ya nak. Yang ketiga uruf. Uruf kebiasaannya. Yang keempatnya namanya istishab. Yang kelimanya namanya saddu zari'ah. Ya, istishab dan saddu zari'ah. Pertama kita bahas tentang istihsan. Apa itu istihsan? Yaitu menganggap sesuatu yang baik. Jadi kita anggap sesuatu itu baik. Itu namanya istihsan. Apa contoh di sini istihsan tuh? Tarjihu kiyasin khafiyun ala qiyasi jaliyun minai ala dalili. Apa maksudnya tuh? Tarjih memakai kias khafi. Jadi tarjihul kiasil khafi ala kiasin jali bina'in ala dalilin. Memakai kias khafi dan meninggalkan kias jali karena ada petunjuk untuk itu. Itu ya nak ya. Apa yang dimaksud di sini lagi? Hukum pengecualian dari kaidah yang berlaku umum kepada petunjuk hal-hal tersebut. Di sini contoh tentang apa tuh nak ya, istihsan ya. Tentang praktek jual beli. Praktek jual beli itu kan sama-sama menghilangkan hak milik. Contoh, Bunda menjual baju lebaran kepada Ananda. Pada dasarnya atau hak pemilikan pertama itu yang memiliki secara utuh baju lebaran itu adalah Bunda. Anda yang memiliki utuh uang untuk membeli baju itu adalah si pembeli. Maka dengan berinteraksinya adanya transaksi jual beli antara Bunda dengan mahasiswa BKPI 6, maka berpindahlah hak milik yang baju yang semula yang Bunda sebagai penjual adalah milik Bunda berpindah kepada tangan mahasiswa sebagai si pembeli. Itu namanya akidah ini. Apa itu akidah ini? Dua orang yang berakad yang antara Bunda Lendra dengan mahasiswa yang melaksanakan transaksi jual beli, maka itu akan berpindahnya hak milik dari si penjual kepada si pembeli dan si penjual dari hak si pemilik juga berpindah kepada si penjual. Apa itu? Uang. Namun kalau dalam istihsan di sini berorientasi kepada kemaslahatan. Seperti tentang ikrarnya tanah wakaf. Nah, seperti tadi itu karena berpindahnya. Pertama Bunda memiliki tanah wakaf. Bunda mempunyai tanah wakaf ada 9 hektar. Maka keinginan Bunda wakafkan ke warga Curug Utara dengan tujuan dibangun pondok Al-Quran. Maka tanah wakaf yang semula milik Bunda berpindah kepada milik umat Curug Utara. Itu sangat jelas ya, contohnya sangat jelas dan clear. Harapan Bunda Anda paham dan mengerti karena sangat jelasnya yang Bunda kasih. Istihsan itu terbagi pula kepada dua. Ada namanya istihsan bin nas. Apa itu istihsan bin nas? Hukum pengecualian berdasarkan kepada nas Al-Quran dan Sunnah. Kaidah yang bersifat umum berlaku bagi kasus-kasus serupa. Jadi kaidahnya sifatnya umum, tapi berlaku kepada kasus-kasus yang serupa. Ini sangat jelas nih ya, keterangannya sangat jelas dan contohnya juga sangat jelas. Contoh, kaidah umum makan dalam keadaan lupa di siang hari Ramadan. Nah, jadi Anda di siang hari Ramadan ini setelah kuliah dengan Bunda atau Bunda setelah mengasih kuliah ini korong-korong kering nih nak, mengajar ini capek nih.
kerongkong ini kering setelah menerangkan. Jadi tanpa Bunda sadari karena kebiasaan Bunda tiap hari setelah mengajar itu minum atau bawa air minum di kampus, maka tanpa Bunda sadari, maka Bunda ambil air ke dapur, Bunda minum 1 gelas. Nah itu ya nak ya. Keadaan lupa di siang hari Ramadan merusak puasa seseorang karena telah rusak rukun dasarnya imsak. Artinya apa hukum dasar imsak di sini? Menahan dari haus dan lapar dan dari hal-hal yang membatalkan puasa. Di sini haus dan lapar ya, haus tadi, haus benar minum. Dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Nah, sekarang baru hari jam 11 kurang. Maka itu akan batal puasa Bunda. Tapi kalau terlupa karena itu diangkatkan kalam, ini ya hadis Nabi, dalilnya sumber hukumnya sangat tegas dan sangat jelas. Hadis Nabi sumber hukum utama yang sudah disepakati. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala iza nasiya fa aqala wa syariba falyutimma saumahu fa innama at'amahu Allahu wa saqahu. Apa maksud rawahul Bukhari wa Muslim? Apa maksudnya di sini? An Abi Hurairah, dari Abi Hurairah, semoga Allah mengkeridanya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, iza nasiya fa'akala wa syariba. Maka apabila kamu makan dan minum, hendaklah menyelesaikan puasanya. Hanya saja Allah yang memberikan makan dan minum itu. Maksudnya di sini, di bulan Ramadan itu kita tidak di siang hari ya nak ya, tidak boleh makan dan minum karena kita dianjurkan dan disuruh karena salah satu yang dikatakan puasa itu menahan diri dari makan dan minum, dalam makan dan minum, dan dari hal-hal yang membatalkan puasa. Ini konteks kita dari makan dan minum ya, dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari, artinya dari masuknya waktu imsak sampai datangnya waktu berbuka, itu yang dikatakan puasa yang 1 hari itu. Nah, timbul pertanyaan lagi, bagaimana kalau kita sedang berpuasa waktu berbuka 6.18, nah ternyata 6.17 kita sudah menahan dari waktu imsak ini, dari waktu masuknya imsak, dari terbitnya fajar tadi sampai terbenamnya matahari. Cuman terbenamnya matahari masuknya waktu berbuka itu 6.18, ternyata 6.17 keluar darah haid kita. Maka Anda tidak dihitung, jangan pula nanti Anda mengganti puasa Anda hanya 5 menit, 18, 17, 1 menit karena kekurangan 1 menit. Maka 1 menit dari kekurangan waktu masuknya berbuka atau terbenamnya matahari yang dikatakan waktu berbuka itu, maka Anda tetap mengganti puasa Anda 1 hari, atau puasa Anda 1 hari harus wajib Anda qada atau waqada atau ganti tadi. Jangan pula kadang-kadang, Bun, saya kan cuma 1 menit, 16.18, ternyata haid saya datang 16.17. Maka itu sudah bukan tercatat 1 menit, tapi tetap tercatat 1 hari Anda tidak berpuasa. Ingat enak ya. Yang kedua ada namanya istihsan ijma. Apa itu berlandaskan kepada ijma? Apa istihsan yang berlandaskan kepada ijma? Ijma contohnya di sini, pesanan untuk membuat lemari. Misalnya Anda pergi ke rumah teman, nampak lemarinya bagus. Ulan, di mana kamu pesan lemari ini? Bagus nih, aku mau pesan pula ya. Menurut kaudah umumnya praktek seperti ini tidak diperbolehkan. Pesan lemari sama siapa? Kita tidak jelas. Karena pada waktu mengadakan akad pesanan barang yang akan dijual belikan tersebut belum ada. Misalnya pesan jual beli pesan lemari 1 ya. Anda tidak tahu bagaimana bentuk lemarinya karena Anda belum melihat lemarinya. Maka dalam kebiasaan akad secara aturan itu tidak boleh karena barangnya belum jelas, karena syarat jual beli yang diperbolehkan itu jelas barang yang akan diperjualbelikan. Berbeda dengan contoh yang pertama istihsan tadi, Anda membeli jilbab, membeli baju lebaran sama Bunda, jelas bajunya, Anda lihat, Anda buka dan Anda cobakan. Maka lemari ini bagaimana Anda mencoba melihatnya, barangnya aja belum, karena mau dipesan. Barang yang akan dijual belikan tersebut belum ada. Memperjualbelikan barang yang belum ada maka tidak boleh dalam aturan jual beli, karena syarat benda yang diperjualbelikan tuh harus jelas. Nah, karena ulama sepakat, tidak seorang pun ulama yang membantah karena ulama sepakat tentang ini dalam masyarakat, sehingga dianggap itu boleh disepakati oleh ulama, sah-sah saja. Jadi, Ulan, di mana kamu pesan lemari itu, Ulan? Oh, di situ, di depan simpang kampus. Saya pesan juga 1, Pak, pesan lemarinya. Anda belum nampak barangnya, maka Anda sudah melaksanakan transaksi
atau akad jual beli. Nah, dalam secara aturan tidak boleh karena barang itu belum jelas, lemari itu belum jelas. Maka secara ada kesepakatan, ulama tidak ada yang membantah, maka itu disepakati, dibolehkan. Yang ketiga, berlandaskan kepada uruf. Apa uruf? Adat kebiasaan. Contoh, boleh mewakafkan benda yang bergerak seperti buku dan perkakas alat masak. Contohnya dulu Anda punya pelaminan, punya alat masak, nah sekarang Anda sudah pensiun karena dapat penyakit stroke misalnya kan, maka alat itu tidak Anda pakai lagi, boleh Anda wakafkan. Nah, kebiasaan di suatu daerah seperti itu. Sebetulnya secara aturan yang diwakafkan itu adalah benda yang tidak bergerak atau benda yang berada di tempat seperti tanah, rumah, dan lain, bangunan dan lain sebagainya. Maka di suatu wilayah ada suatu tempat boleh diwakafkan benda yang bergerak seperti mobil, motor, dan lain sebagainya. Yang keempatnya, istihsan berdasarkan masalihul mursalah. Apa contohnya sini? Mengharuskan ganti rugi atas seorang penyewa rumah. Contoh, kecuali kerusakan itu bencana alam. Dia punya anak yang apa? Yang punya perhatian khusus, artinya anak yang idiot. Maka dilemparnya rumah itu, pecah kaca itu. Maka dia wajib menggantinya. Itu yang dikatakan dengan berdasarkan masalihul masalah. Kenapa dia menimbulkan masalah? Untuk mengatasi dan menutupi supaya jangan terjadi masalah, ganti kaca itu, kaca rumah yang dilemparnya itu. Tuh. Yang kedua, contoh yang kedua ya, kalau kerusakan itu karena bencana alam, dia sih mengontrak tidak wajib ganti. Anda ngontrak di dusun di Kriastain itu. Maka datang gempa, rumah itu roboh, maka Anda sebagai pengontrak tidak wajib menggantinya karena itu ditimbulkan oleh bencana alam, bukan masalahnya datang dari Anda. Paham contoh-contoh seperti itu? Sudah sejelas mungkin. Yang keduanya yang tidak sepakati, dalil yang tidak sepakati itu dalil masalihul mursalah. Apa itu? Dalil masalihul mursalah yang menurut masalihul mursalah itu mengambil manfaat. Maka yang dikatakan masalihul mursalah di sini sesuatu yang dianggap maslahat. Maslahat artinya manfaat ya nak ya. Namun tidak ada ketegasan hukum untuk merealisasikan dan tidak pula ada dalil tertentu yang baik mendukung maupun menolaknya. Jadi sesuatu yang ada manfaatnya, tidak ada dalil hukum yang membolehkan, tidak ada pula yang melarangnya. Bahasanya itu dibolehkan. Macam-macam masalihul mursalah itu ada dua. Satu namanya al-mu'tabarah. Apa itu mu'tabarah? Tegas diakui syariat. Artinya dia sesuai dengan ketentuan hukum untuk merealisasikannya. Misalnya, diperintahkan berjihad untuk memelihara agama dan rongrongan musuh. Misal, sini, agama kita diganggu orang, maka kita jihad. Berjuang untuk mempertahankan agama kita. Dan lagi diwajibkan hukum qisas untuk menjaga kelestarian jiwa. Artinya sini adanya hifzun naf, penjagaan jiwa. Selanjutnya masalah al-mulghah. Apa itu mulghah? Dianggap oleh akal pikiran. Ada manfaatnya untuk akal pikiran, tapi dianggap palsu karena kenyataannya bertentangan dengan ketentuan syariat. Contoh, ada anggapan bahwa menyamakan pembagian warisan antara laki-laki dengan anak perempuan adalah maslahah. Kenapa dijatakan maslahah? Kenapa harus dibedakan? Itu kan ada manfaatnya. Kebanyakan laki-laki itu setelah dia keluarga, dia terbang lagi di rumah. Yang merawat ibu itu siapa? Rata-rata anak perempuan. Maka dia minta disamakan. Nah, kesimpulan seperti itu bertentangan dengan syariat Islam. Karena syariat Islam, pembagian harta warisan itu dengan anak laki-laki dengan anak perempuan 1:2. Andaikan anak laki-laki misalnya dapat 1/4, manakah anak perempuan dapat 1/8. Anak laki-laki dapat 2/3, maka anak perempuan dapat 1/3 dari harta warisan. Yang ketiganya, masalihul mursalah. Hukum yang tidak pula ada bandingnya dalam Al-Quran dan Sunnah. Contoh, peraturan lalu lintas itu tidak ada dengan rambu-rambu. Tidak ada di dalam sumber hukum peraturan rambu-rambu lalu lintas itu lampu merah tandanya berhenti, lampu kuning hati-hati, lampu hijau terus berjalan, tidak ada di dalam sumber hukum dalam Al-Quran dan hadis, tidak ada. Maka ini merupakan suatu maslahah
kenyamanan seseorang yang dalam perjalanan. Kalau tidak ada lampu merah, maka tidak ada tanda atau pedoman yang harus kita pakai, akan terjadinya kecelakaan terus-menerus bahkan tiap detik. Dengan adanya rambu-rambu peraturan lalu lintas atau dikenal dengan lampu merah itu, maka masyarakat yang menggunakan kendaraan dia akan lebih hati-hati. Lebih hati-hati, maka hal ini dengan adanya ini menimbulkan suatu manfaat bagi si pemakai dan memperkecil terjadinya volume kecelakaan. Yang ketiganya sumber hukum uruf. Apa itu huruf? Uruf yaitunya adat istiadat. Kebiasaan yang berlaku di daerah itu yang bersesuaian dengan Al-Quran dan hadis. Contoh, berupa perbuatan atau kebiasaan di suatu masyarakat dalam melakukan jual beli. Kebutuhan ringan sehari-hari seperti garam. Garam itu kan kebutuhan ringan. Tomat dan gula. Apa yang dikatakan kebutuhan ringan? Kebutuhan kecil yang modalnya juga kecil, tapi dia keberadaannya sangat penting di dalam rumah tangga. Kalau kita masak tidak ada garam, apa rasanya? Kalau kita masak tidak ada tomat, kalau kita minum teh tidak gula, maka dia tidak hadir. Kalau dia tidak hadir, batal apa yang kita inginkan. Itu maksudnya. Harga tanpa mengucapkan ya kabur. Misalnya saya beli, misalnya dalam jual beli garam. Sebetulnya dalam aturan jual beli, antara akidah ini, antara si penjual dengan pembeli harus menjelaskan akadnya. Saya beli garam ini 1 bungkus, saya jual garam ini 1 bungkus dengan harga Rp2.000. Maka si pembeli menjawab, saya beli garam ibu ini dengan harga Rp2.000, saya bayar tunai. Maka kebiasaan di tengah masyarakat tidak dibacakan. Beli garam 1 bu, berapa? 2.000, ini duitnya. Jadi tidak harus dinyatakan seperti itu. Karena walaupun tidak disampaikan seperti saya beli, saya jual, seperti itu, akad yang jelas seperti itu dengan pengucapan yang jelas ijab dan kabul, maka masyarakat sudah paham dan sudah mengerti, karena kebiasaan itu sering seperti itulah dipakai di tengah masyarakat. Apakah Anda beli permen? Saya beli permen ibu Rp500 dan saya jual permen saya Rp500 tunai. Kan tidak ada seperti itu. Nah, macam-macam huruf. Huruf ada huruf umum, ada huruf khas. Apa itu huruf umum? Kebiasaan mayoritas terjadi di masyarakat. Nah, contohnya sini, engkau telah haram aku gauli, misalnya kata suami kepada istrinya. Maka itu umum. Kalau khususnya bagaimana? Contohnya di sini, masyarakat Irak dalam menggunakan kata adabah. Adabah itu di masyarakat Arab Irak artinya kuda. Tapi kalau adabah dalam apa? Dalam jual beli itu pihak jaminan dibuti dan sah masalah utang piutang ayam, utang piutang. Kalau di masyarakat apa, masyarakat Irak, adabah itu artinya kuda. Tapi kalau dalam jual beli, adabah itu artinya utang piutang. Tapi kalau untuk bahasa kita di sini atau di Rejang ini, itu ada apa, ayam itu artinya mondok. Bunda tuh cengang, ibu beli mondok, bu apa mondok ini? Ibu nggak tahu apa yang mondok, itu kan? Maka mereka ketawa, ibu orang mana sih? Orang Padang. Nah, mono itu arti bahasa Rejangnya bu ayam. Jadi kebiasaan yang berlaku secara khas, khusus sejarah itu aja. Dibawa ke Padang orang tidak akan paham apa itu mono. Ya. Contoh lagi di sini duit juga sudah apa ya? Lema itu kan bahasa sini juga. Kalau di apa, di bahasa Padangnya lema itu rebung, bahasa Indonesianya rebung kan, rebung. Maka itu khusus sifatnya ya, khusus. Hanya berlaku pada daerah itu setempat saja. Daerah lain tidak ada. Salah satu huruf, ada hurufnya huruf sahih. Apa itu satu huruf yang bisa dijadikan sebagai landasan hukum? Pertama huruf sahih. Apa itu huruf sahih? Huruf yang sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Kalau yang kedua huruf bersifat umum, apa itu? Kebiasaan mayoritas penduduk. Ada namanya huruf yang sudah terjadi sebuah peristiwa yang landaskan kepada uruf itu, misalnya seorang yang mewakafkan, sudah tidak ada ketegasan hukum terkait yang berlainan kehendak uruf itu sendiri. Yang keempatnya ada namanya istishab. Apa itu istishab? Menganggap tetapnya status sesuatu seperti keadaannya semula. Apa maksudnya lagi? Selama belum terbukti ada sesuatu yang mengubahnya. Jadi menganggap sesuatu itu seperti semula sebelum ada yang mengubahnya. Apa contohnya di sini? Seseorang yang diketahui masih hidup pada masa tertentu, tetapi dianggap hidup pada masa sesudahnya selama belum terbukti bahwa ia telah wafat.
orang itu dia masih hidup. Kalau dia mati, mana surat keterangan matinya? Itu maksudnya. Oh ya, dia sudah, dia itu suami istri. Wah, sudah cerai kok. Kalau dia cerai, mana bukti surat akta cerainya mana? Dari mana Anda tahu? Nah, itu. Jadi sesuatu itu dianggap ada, atau sesuatu itu dianggap masih utuh. Selama belum ada bukti atau pembuktian yang sudah menyatakan yang sesudahnya itu. Misalnya, oh dia tuh cerai tuh. Kalau dia cerai mana? Maka kalau tidak bisa kita membuktikan akta cerainya ada, maka dia dianggap seperti semula. Artinya dia tetap suami istri. Oh, si A tuh sudah meninggal. Mana bukti surat keterangan meninggalnya? Kalau belum ada disahkan, dinyatakan dikeluarkan dari kepala desanya, dia bukti meninggal dunia, maka dia tetap divonis hidup. Entah. Oke, yang kelimanya syar'uman qablana. Syar'uman qablana ini apa artinya di sini, Nak? Yaitunya syariat atau ajaran-ajaran Nabi sebelum Islam yang berhubungan dengan hukum. Nah, yang berhubungan dengan hukum seperti di sini Nabi Musa, Nabi Isa, syariatnya turun kepada mereka berlaku sebagai hukum karena Nabi Muhammad belum ada waktu itu. Nah, misalnya persoalan hukum kisas dan lain sebagainya. Kita tutup kuliah kita dan bacakan bismillah. Alhamdulillah.